Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, Shalom. Di hari Sabtu akhir pekan ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam panduan lensa GKP. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di akhir pekan ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami memiliki keterbatasan sebagai orang muda. Tapi kami percaya bahwa oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, di sela-sela aktivitas kami selaku kaum muda, kami juga memohon hikmat Tuhan agar kiranya dicurahkan melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan bersama. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti maksud dan titah Tuhan sebagaimana dituliskan dalam kebenaran firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita dengarkan kesaksian Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 kita akan baca mulai ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan dikatakan di sana demikian, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita pasti pernah mendengar kata cukup. CUKUP, cukup. Dalam prakteknya saudara-saudara, kita berjumpa justru bukan dengan cukup, tapi dalam prakteknya itu tidak cukup. Mengapa saya katakan demikian? Dari kecil, orang tua kita umumnya mendidik kita untuk melakukan yang lebih. Dari kecil umumnya orang tua kita mengajari kita agar bisa melakukan dan berbuat sesuatu lebih pintar, lebih baik,
lebih hebat, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah beranjak menjadi dewasa, beranjak menjadi pemuda, maka kita pun terdorong untuk mengejar yang lebih itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita punya ambisi yang tinggi untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada orang lain. Di satu sisi ambisi yang tinggi itu tidak masalah. Di satu sisi ambisi yang tinggi itu adalah baik. Karena berarti itu akan memotivasi kita selaku orang muda untuk mencapai dan mengejar apa yang menjadi mimpi dan harapan kita. Tapi ketika ambisi itu tak bisa kita kendalikan, kita menjadi orang muda yang ambisius, maka pencapaian apa yang kita inginkan itu, saudara-saudara, bisa jadi mengabaikan relasi, mengabaikan hubungan baik, mengabaikan ikatan persaudaraan, dan mengabaikan sesama. Contoh dalam bagian yang kita baca saat ini, dikatakan ada seorang yang membutuhkan perhatian dari saudaranya. Ada orang yang merasa dia perlu mendapatkan sesuatu dari saudaranya. Ada orang yang dalam bagian yang kita baca saat ini dikatakan dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Karena ia tidak mampu menyampaikan itu, ia tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginannya itu kepada saudaranya, maka orang ini datang kepada Yesus. Secara terbuka dan terang-terangan orang ini bicara kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jelas konteks yang dipakai. Orang ini membutuhkan warisan. Orang ini membutuhkan materi untuk keperluan hidupnya, atau juga mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain. Membutuhkan itu. Tetapi karena ia tidak bisa menyampaikan kepada saudaranya, dia minta Yesus untuk ngomong, untuk bicara. Nah, saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, Yesus tidak mau. Dalam hal ini tidak mau menjadi hakim di antara mereka. Yesus merasa dia tidak punya hak untuk menyuruh saudaranya ini yang kaya berbagi warisan dengan saudaranya yang lain. Yesus merasa itu bukan ranahnya, bukan wilayahnya. Kalau boleh saya katakan, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, Yesus saudaranya bukan, Yesus orang tuanya bukan, Yesus nenek moyangnya bukan, sehingga Yesus merasa itu bukan bagiannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menyadari bahwa Yesus memang bukan hakim di antara dua saudara ini. Yesus menyadari bahwa ia bukan pemutus perkara dan sikap atau keputusan di tengah kehidupan dua saudara ini. Yesus justru menyampaikan sebuah perumpamaan, yang secara tidak langsung melalui perumpamaan itu Yesus mau mengajak si orang yang datang kepada Yesus agar saudaranya meminta dibagi warisan, untuk mengajak bahwa setiap orang itu harus belajar cukup dengan dirinya. Setiap orang harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Setiap orang diajak untuk bisa kaya bukan secara materi, tapi kaya dengan hati. Setiap orang diajak untuk mengumpulkan bukan lagi kekayaan duniawi, tetapi adalah kekayaan rohani yang pada akhirnya menjadi jembatan perjumpaan mereka dengan Allah kelak. Namun demikian, Yesus bukan berarti melarang anak-anak muda, melarang kita untuk menjadi orang yang kaya dan mampu. Tapi Yesus mengajak kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang bergantung terhadap kekayaan.
Agar kita tidak menjadi orang yang terjebak dengan kehadiran kekayaan, sehingga kalau kita tidak menjadi kaya, tidak punya materi, tidak punya kekayaan, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu. Yesus justru mau mengajak kepada kita, sekalipun hidup kita tidak dilimpahi dengan kekayaan, tidak dilimpahi dengan materi yang banyak dan berlebihan, toh hidup kita pasti akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan karena kita berharga. Tetapi kita jangan menjadi bodoh jika kemudian kita dilengkapi segala sesuatu oleh Allah. Jika kita dilengkapi materi oleh Allah, jangan kita menjadi bodoh. Seakan-akan materi yang kita peroleh, materi yang kita dapatkan, kekayaan yang kita peroleh hasil kerja keras kita itu harus kita nikmati sendiri. Kita menggenggam erat-erat dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan ternyata ketika kita menggenggam erat-erat apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu, besok lusa hidup kita berakhir di tengah dunia ini. Tidak ada yang bisa menikmati semua. Karena itu Yesus berkata, adalah lebih baik jika kita kaya di hadapan Allah, kaya dengan kemurahan, kaya dengan kasih, kaya dengan perhatian, kaya dengan ketulusan, dengan kerendahan hati dan kejujuran. Itu jauh lebih berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui kesaksian firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan, janganlah kita menjadi orang yang sangat-sangat tergantung dengan kekayaan. Sekali lagi, ketika kita tergantung dengan kekayaan, maka kita akan dibutakan terhadap kenyataan yang sesungguhnya. Di tengah kenyataan ada banyak yang jauh lebih berharga dan jauh lebih indah untuk kita nikmati dan untuk kita rasakan bersama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, belajar cukup adalah sebuah proses yang akan membentuk spiritualitas dan iman kita sebagai orang muda untuk semakin percaya dan bergantung hanya kepada Kristus, bukan harta dunia. Namun jika hari ini sebagai orang muda kita diberikan kelimpahan secara materi, lewat pekerjaan kita, lewat tanggung jawab yang kita telah lakukan, maka kelola itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kelola itu dengan sukacita untuk juga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan diagungkan. Bukan untuk disimpan agar dapat berguna untuk 7 turunan. Kalau nanti kita wariskan harta benda itu sebanyak-banyaknya dan keturunan kita tidak menjadi ribut karena harta benda, kita masih bersyukur. Tapi kalau kemudian kita wariskan itu, kita tinggalkan itu, lalu kemudian generasi kita, keturunan kita justru menjadi bertengkar dan ribut hanya gara-gara harta benda yang kita wariskan dan kita tinggalkan, apakah itu tidak menjadi kerugian buat kita? Karena harta, relasi menjadi rusak. Karena kekayaan, hubungan saudara menjadi permusuhan. Sungguh sangat tidak baik dan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, belajarlah untuk cukup di hadapan Allah, karena kita percaya Allah memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk berani berkata cukup dan benar-benar cukup. Karena kami yakin dengan kami berani mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki dan apa yang ada pada kami, justru Tuhan akan bekerja melimpahkan sukacita dan damai kepada kami lebih dari apa yang kami miliki. Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan firman itu dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kecukupan kami berdoa. Haleluya. Amin.